Bukankah Zonggu sedang marah pada Jin Dongming saat ini? Perasaan inilah yang membuat detak jantungnya berlipat ganda, saat ini sepertinya itu untuk menghapus penghinaan yang dia derita di alam iblis Halloween selama ini. Dan perasaan ditekan dan dihina oleh Jin Chang, dia ingin membuktikannya kepada semua orang, Jongko berasal dari hati dia tidak marah saat ini tapi kegembiraan dari lubuk hatiku. Xiao Yan memandang Zonggu, dia baru saja memberitahu Zonggu bahwa Jin Dongming akan naik duluan, yang terakhir ini semua dilakukan secara bebas olehnya, dan kinerja seperti itu, Xiao Yan merasa sangat puas kemampuan aktingnya sudah cukup matang, Jin Dongming memakai topeng segera ambil satu langkah, bang, itu berubah menjadi pelangi jadilah orang pertama yang mendarat dengan keras di lapangan. Jika Anda perhatikan baik-baik batu-batu di sini, penuh dengan garis misterius tak perlu dikatakan lagi, kekuatannya begitu banyak, pertempuran yang harus dijalani itu pasti sangat kuat, umumnya sulit untuk dirusak, dan di lantai pertama di mana Jin Chang berada, dia terlihat tenang sudut mulutnya sedikit terangkat, menunjukkan ekspresi lucu melihat Zonggu matanya terlihat seperti sedang melihat badut, langkah ke-6. Tapi kalau dipikir-pikir, ini bukan kartu trufnya. Jin Chang sepertinya memiliki wajah yang polos. Tapi dia tidak berpikir mampu menangkap begitu banyak orang asing yang kuat. Dan budak dewa langkah ke-9 yang dia dapatkan sekarang ditangkap oleh Zonggu, keuntungan yang luar biasa ini tidak mungkin hanya sebuah kebetulan, Jin Chang tetap tidak berani gegabah saya diam-diam memeriksa beberapa informasi tentang Zonggu, hanya saja, hanya sedikit orang yang benar-benar mengetahuinya, tapi saat ini tiba-tiba seseorang datang ke sisi Jin Chang berbisik pelan, Su Huan dan yang lainnya bertarung melawan Zonggu. Jin Chang mengangkat alisnya sedikit. Ia dengarkan, Su Huan dan yang lainnya dua budak dewa Zonggu sangat kuat, dan ada dugaan, bahwa dia menyembunyikan kekuatannya sendiri. Menarik sekali menyembunyikan kekuatanmu. Bahkan jika kamu menyembunyikan kekuatanmu, mungkinkah dia bisa mengalahkanku, budak dewa langkah ke-9. Jin Chang melihat ke sampingnya, sosok tanpa ekspresi, ada tanda budak di lehernya dan sosok ini adalah Tianxun. Tianxun terlihat kedinginan dia tampak tidak senang diajak berkeliling, setidaknya untuk sekarang dia belum merasakan kekuatan segel budak. Langkah ke-7 dari budak Tuhanku, langkah ke-6 orang Zonggu apakah Anda memiliki kekuatan tersembunyi? Anda akan mengetahuinya dalam satu pertempuran. Mata Jin Chang juga tertuju pada lapangan. Pada saat yang sama seluruh aula budak Dewa Sura dipenuhi dengan lapisan cahaya keemasan. Lapisan demi lapisan isolasi, sepenuhnya tempat tersebut dari auditorium. Pertarungan antar makhluk abadi kekuatannya dapat menghancurkan bintang dan ruang angkasa, jadi sebelum pertarungan mereka dimulai harus melakukan persiapan yang matang, tutupi tempat ini dengan larangan pelindung. Topeng emas muncul tanda misterius di atasnya terus muncul, Anda bisa merasakan kekokohannya yang luar biasa, ia harus mampu menahan serangan abadi jika tidak, istana budak Dewa Shuro mungkin akan rata dengan tanah dalam pertempuran tingkat ini. Di lapangan, Jin Dongming dan pria di depannya berdiri saling berhadapan. Mata yang terakhir suram penuh amarah, tentunya selama penindasan jangka panjang mentalitas laki-laki sudah berubah, tidak dapat lepas dari kendali, tanda budak rasa sakit ini tidak bisa dilukiskan, tidak bisa menunjukkannya, jadi moodnya bisa dikatakan meledak dalam sekejap, Jin Dongming memakai topeng yang terakhir tidak bisa melihat wajah Jin Dongming, pria itu meregangkan ototnya saat ini bersiap untuk perang ini, tidak ada dendam antara kamu dan aku. Tapi ini adalah pertarungan hidup dan mati bagi Anda dan saya, jadi saya harap Anda akan mencoba yang terbaik, pria itu berkata dengan dingin, meski sangat marah tapi saat mengatakan ini faktanya, menurutnya mereka semua harus berjuang, Jin Dongming hanya menangkupkan tinjunya dan sedikit mengangkat tangannya untuk menunjukkan rasa hormat, kompetisi dimulai. Suara nyaring terdengar di lapangan. Dua sosok di peron mereka semua mengeluarkan momentum terkuatnya pada saat bersamaan, tak satu pun dari dua aura ganas itu yang lemah sama sekali. Hampir di saat yang bersamaan, dia melangkah maju dengan telapak kakinya, sejenak kedua sosok itu tiba-tiba menghilang, muncul lagi keduanya menggunakan cara yang ampuh, untuk menyerang satu sama lain.
Keduanya tidak punya banyak trik karena dalam pertarungan seperti ini, sarana yang dapat digunakan harus cukup kuat untuk dapat digunakan. Memanggil. Seberkas cahaya merah dari langkah ketujuh, roh surgawi yang kuat keluar pada saat yang sama, suasana yang membuat jantung berdebar dan seram, disebarkan ke seluruh istana budak Dewa Shuro, semua mata terfokus pada pedang merah, muncul di sorotan cahaya kenyataannya tidak pasti bila pedangnya terlihat semakin berbintik-bintik penuh jejak perubahan kehidupan, bukankah pedang ini? Pedang pembunuh iblis di aula semua orang suci. Karya hebat Jin Chang Daozi. Setelah benar-benar menukarkan senjata ajaib ini, berikan kepada budak ilahi Anda untuk digunakan. Rune emas terlihat memukul bilah pedang ini. Tampaknya rune ini akan rusak kapan saja. Saya melihat pria itu tiba-tiba mengangkat tangannya, semua tanda emas pada pedang menghilang. Pedang itu tiba-tiba mengeluarkan suara pedang, suara seperti pisau tajam dicabut dari sarungnya. Pria itu membekukan jarinya, pedang peri pembunuh iblis ini tiba-tiba berubah menjadi Chang Hong dengan momentum yang dahsyat. Dia menikam Jin Dongming di bawah topeng. Jin Dongming saat ini, ekspresinya berubah secara dramatis saat ini dia merasakan krisis hidup dan mati yang kuat. Jin Dongming membuka mulutnya, aku melihat sesuatu keluar dari mulutnya, bangkit dalam badai berubah menjadi kuali penelan surga, yang menelan 9 naga sepanjang 9 kaki. Saya dapat memberitahu benda ini juga merupakan kartu truf Jin Dongming yang paling kuat. Xiao Yan membiarkan dia kalah, tidak membiarkan dia mati dalam pertempuran. Jika Anda tidak menunjukkan kartu truf Anda, aku takut aku akan mati bertarung di sini. Ledakan. Raungan pelan terdengar, kuali surga pemakan 9 naga setinggi 9 kaki dan pedang abadi pembunuh iblis bertabrakan dengan sengit. Jin Dongming segera mengeluarkan seteguk darah. Ini adalah reaksi dari Kowloon Heaven Swallowing Cauldron. Kekuatan yang tersisa dari pedang pembunuh iblisnya terlalu kuat, tidak bisa menolak sepenuhnya, jadi Jin Dongming terluka. Kenapa? Kamu punya sedikit harta. Sepertinya kamu bersama majikan yang salah. Pria itu berkata dengan dingin, mungkin dia tidak ingin mengejek Jin Dongming, namun kata-kata tertentu digunakan dalam pertempuran, akan ada juga dampak yang tidak terduga. Mata Jin Dongming memerah, segel tangan, aku melihat kuali 9 naga menelan surga di udara tiba-tiba bergetar. 9 naga di tripod tampak hidup. Sebenarnya lolos dari kuali ini berubah menjadi 9 naga emas. 9 naga emas segera terjerat ke arah pedang peri pembunuh iblis. Pria itu lalu sedikit mengangkat matanya, ini lebih menarik kalau tidak, kupikir aku bisa membunuhmu hanya dengan pedang ini. Kata-katanya jatuh, pria itu bergerak lagi, angkat tanganmu dan lambaikan tangan, sebuah drum raksasa muncul, gendang guntur yang mencuri hati. 2 stick drum muncul di tangan pria itu. Saya melihat kekuatan abadi melonjak dari tubuhnya. 2 stick drum meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, lalu dia melambaikan tangannya, ketuk keras drum raksasa di depan Anda. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian suara membosankan terdengar. Jin Dongming hanya merasakan momen ini, jantungku sepertinya sudah lupa bagaimana cara berdetak, iramanya mengikuti ketukan drum.